wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Siang, Bu. Sudah makan siang ya tadi? Ya. Sehat semua? Alhamdulillah. Oke. Pertemuan pada pembelajaran kali ini adalah nanti akan melanjutkan pertemuan yang di pertama kemarin, itu tentang cinta, bangga, paham, rupiah. Oke. Baiklah anak-anak semuanya, kalian dalam pembelajaran kali ini nanti akan membahas tentang cinta, bangga, rupiah yang ada di dalam mata uang kertas. Oke. Untuk selanjutnya, yang ada di depan ini adalah rupiah jendela Indonesia. Mata uang kita adalah Rupiah. Oke, rupiah. Berarti alat untuk pembelian tunai kita juga Rupiah. Di sini anak-anak, setiap lembar uang kertas rupiah didesain dengan sepenuh hati. Jadi saat membuat uang kertas, pemerintah Bank Indonesia itu tidak sembarang buat cetak kemudian disebar, tetapi memperhatikan detail-detail, motif-motif, budaya, kemudian destinasi wisata kebanggaan seluruh Indonesia atau Pulau Nusantara. Karena di Indonesia terkenal dengan negara kepulauan. Kemudian, dalam pembelajaran kali ini anak-anak, Bu Yuni akan memadukan atau menggunakan metode pembelajaran seni budaya, khususnya seni tari, dengan apa ini? Pembelajaran Dengan metode pesta. pesta A. Ada apa lagi? Pesta A. Nah, itu adalah kepanjangan dari pembelajaran Efektif seni tari aktif rupiah. rupiahnya itu diambil dari uang pecahan kertas. Ada 7 uang pecahan kertas. Ada apa saja? Uang 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000. Tepuk tangan bagi kita semuanya. Anak-anak sekalian yang memiliki cintai dan banggakan. Di sini dalam metode pesta A atau pembelajaran efektif seni tari aktif rupiah itu adalah menekankan pada uang kertas yang ada di dalam pecahan rupiah tadi. Itu ada gambar-gambarnya dan nanti kita akan ada apa saja. Sebelum masuk ke materi, silahkan nanti kalian uang sakunya dibawa ya sekarang. Bawa uang saku kan? Nanti saja, jangan disimpan dulu, jangan sembarangan. Baik, kemudian materi pada kali ini adalah kita akan mempelajari mengeksplor ragam gerak tari pada pecahan uang kertas. Ini bisa kita. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu mengetahui fungsi dari uang rupiah itu apa. Ini nanti kita sudah disebutkan adalah uang rupiah sebagai alat pembayaran, baik tunai atau non-tunai. Oke. Kemudian peserta didik mampu berkreasi praktik ragam gerak tari Nusantara dengan properti itu peralatan yang sudah kamu siapkan. Di pertemuan kemarin kalian sudah mengamati ya gerak-gerak tari yang ada di dalam uang kertas tersebut. Sudah mencoba mempraktekkan. Apa kira-kira kendalanya? Silakan tunjukkan. Kendalanya apa? Ya silakan Intan. Mungkin dari gerakannya masih asing dan kalau misalnya baru kita pelajari itu masih terasa susah gitu. Iya, masih asing, masih susah. Tepuk tangan untuk Intan. Nah, karena bukan daerah kita ya tariannya ya. Baik, itu kendalanya salah satunya. Berikutnya silakan dilihat dulu. Uang kertas
kemarin sudah melihat ada berapa cara mengamati uang kertas yang asli atau palsu. Itu ada 3D. Nanti materi itu kita pada materi yang bagian-bagian pada uang kertas. Silakan dilihat pada uang kertas 100. Silakan dikeluarkan mungkin uangnya yang membawa masih uang satunya. Yang 100.000 ya. 100.000. Di sini ada gambar yang paling tengah ini adalah gambarnya siapa? Iya. Soekarno dan Muhammad Hatta. Kemudian ada lambang Garuda. Negara Indonesia. Garuda Pancasila. Kemudian setelah itu juga ada kalau di atas ini kalian mungkin tidak memahami atau kurang ngerti. Ternyata itu ada motif batik, ya enggak? Pikirannya tadinya apa? Hanya tekstur apa itu? Iya, salah saja. Ternyata itu namanya motif batik. Motif batik apa? Motif batik sekar jambran, namanya seperti itu. Nah, kalau kemarin belum sekarang nanti lihat yang bawa uang 100 sudah lihat, bisa. Nah, ada nggak sekar jambrannya? Kelihatan nggak? Nah, seperti itu. Kemudian dan di sisi uang berikutnya, mungkin di sisi uang yang kedua, di situ di tengahnya ada gambar apa? Penari. Berarti kalau kamu amati ini, posisi pahlawan dengan gambar penari sentral enggak? Di tengah-tengah enggak? Berarti posisinya sama penting atau tidak? Ya, karena desainnya sudah dibuat seperti ini. Kenapa ini tidak tagar atau semut? Itu sudah dipertimbangkan. Kesenian Nusantara, seni tari khususnya, itu juga mempunyai pengaruh yang besar untuk pemersatu bangsa sebagai karakteristik daerah-daerah yang ada di Nusantara. Nah, tariannya apa ini? Tari topeng Betawi. Tari topeng Betawi. Baiklah. Kemudian setelah itu, kemarin sudah kita bahas ya ini posisi yang lain. Nah, ini saya ulang saja, nanti ada 7 itu tidak perlu dikupas jelaskan satu-satu. Tapi ini satu saja, nanti uangnya yang satu kalian uang satu dikeluarkan dan dilihat saja. Ini kemudian ini ada bunga. Bunga yang pada gambar uang 100-an ini adalah bunga apa? Bunga anggrek bulan. Nah, anggrek bulan itu adalah salah satu tanaman endemik yang dilindungi oleh negara. Karena memang tidak sembarang tempat itu dia tumbuh di tempat-tempat tertentu. Kemudian daerah yang ada di sini ini namanya apa? Tempat apa itu? Tempat wisata. Yang sekarang lagi viral ya? Bagaimana viralnya? Tambang nikel. Ya, bisa mana? Di Pulau Brang, dan sudah mengalami kerusakan. Itu yang viral. Kalau dulu Raja Ampat itu adalah tempatnya luar biasa indah, sangat mengagumkan. Bahkan wisatawan luar negeri dalam negeri berdatangan ke situ. Tapi di akhir-akhir sekarang kondisinya sangat memprihatinkan. Ada penambangan apa, Mas? Nikel. Dan kondisinya berlubang-lubang ya. Nanti sangat merusak apa namanya. Berikutnya adalah setelah bunga, kemudian ini batiknya. Batiknya tadi adalah batik apa? Baiklah. Kalau sudah begitu, ada yang mau ditanyakan ini?
Tidak, kalau tidak kita lanjutkan. Nah, ini sama. Nah, karena kemarin sudah kita bahas itu kemarin. Nanti lanjutnya, oke, ini. Nah, kemudian uang kertas itu, kalau kita lihat sekilas dilihat begini antara palsu dan tidak palsu, itu sulit membedakan ya. Kemudian di sini ada ultraviolet. Ultravioletnya ini fungsinya untuk mengetahui, oh ini adalah uang asli, oh ini palsu. Nanti terlihat seperti ini, akan kelihatan ini ya. Cahaya ini warnanya. Berikutnya ini uangnya tadi. Nah ini cinta, bangga, parfum. Bagaimana kamu mewujudkan rasa cintamu dengan rupiah alat pembayaran di Indonesia? Dengan yang keras, menyayangi rupiah dengan mengenali rupiah dan merawat rupiah dengan mencintai, menyayangi rupiah dengan baik. Yaitu dengan apa kira-kira? Menabung. Apa lagi? Dengan cara balik 3D, ya kan? Kemarin di pertemuan kemarin kan sudah 3D itu apa? Dilihat, diraba, dirawang. Kemudian dilihat, diraba, dirawang. Ada 3D, ada 5J. Cara merawat uang kertas itu. Yang pertama J apa? Jangan dilipat. Ayo, masih ada yang melipat uang kecil dimasukkan celengan atau tempat apa itu kaleng? Sudah? Masih ada. Nah itu nanti jangan seperti itu. Karena kertasnya akan rusak. Nah dengan bagaimana? Misalnya kalian menggunakan buku khusus atau dompet khusus, uang kertasnya dilembarkan begini, ini ya, kemudian dimasukkan. Nah, kalau dompet khusus itu agak kecil ya, agak besar. Kalau nggak punya dompet bu, pakai buku aja nggak apa-apa. Kemudian berikutnya, biar apa? Biar tidak rusak. Nah, caranya, setelah tidak dilipat, jangan diapakan? Jangan dicoret, jangan diapa? Jangan diremas, apalagi jangan jangan dibasahi atau dicuci. Kemudian J berikutnya adalah jangan staples, tidak boleh. Kalau di staples rusak. Kalau kemarin sempat viral ya berita bahwa mau lebaran kemarin kan malah uang baru ya. Ada yang di viral di TikTok itu malah dicuci di mesin cuci. Baik enggak? Itu malah akan itu nanti baik berikutnya bangga. Bangga dengan simbol atau kedaulatan bangsa. Simbol kedaulatan bangsa tadi ada di gambar-gambar tadi. Ada apa saja? 1 gambar pahlawan, 2 gambar tarian, 3 gambar kesenian batik, 4 gambar yang dilindungi tadi apa? Tanaman bunga atau tanaman endemik. Ada lagi apa? Tempat wisata atau tempat-tempat indah di daerah-daerah yang merupakan wisata unggulan sehingga mendatangkan para turis mancanegara dan dalam. Oke, baiklah. Kemudian ada fungsinya. Ini kan tujuannya ada fungsi ya. Fungsi rupiah itu apa? Nah di sini anak-anak, yang pertama adalah simbol kedaulatan bangsa. Ini kedaulatan bangsa itu disimbolkan ada 6 lagi. Kemudian ada gambar Garuda Pancasila. Kan tadi juga melambangkan Bhinneka Tunggal Ika, keberagaman yang ada di Pulau Indonesia. Kemudian berikutnya adalah apa ini? Sebagai alat
Ya, adalah sebagai apa? Pemersatu bangsa. Pemersatu bangsa. Jadi seluruh kegiatan, aktivitas yang ada di Indonesia, Nusantara, seluruh kegiatan itu muaranya adalah pakai pembelian atau penjualan mata uangnya. Kemudian yang ketiga, paham. Ya, paham itu kamu harus ngapain? Harus bagaimana? Coba belajar dengan bijak. Apa maksudnya? Bisa menjadi? Silakan. Oke. Belajar dengan bijak itu menurut kalian apa? Ya, silakan Mbak. Membeli keperluan dengan proporsi yang cukup gitu untuk kedepannya dan nggak boros, terus kemudian kita tuh bisa mengelola uangnya juga. Oke, tepuk tangan untuk Intan. Sekali secukupnya, ya. Secukupnya, seperlunya, kemudian yang urgent atau yang penting dulu yang didahulukan. Contohnya apa? Untuk apa? Kebutuhan sehari-hari apa itu? Makan. Kamu jajan setiap hari, meskipun dapat makan bergizi gratis, ya kan sehari sekali ya. Nah itu dari rumah kamu dapat sanggup nggak? Dapat. Uangnya kamu beli habis-habiskan atau ditabung? Tabung. Bagus sekali. Tepuk tangan untuk kalian. Bagus. Siapa tahu nanti ada kebutuhan mendadak lagi pakai uang. Ya kalau tuh pingin sekali-kali jajanlah di kantin, kesempatan bapak, kesempatan Mbak Anis atau Mas Dini, nggak apa-apa. Tapi kan setiap hari kamu dikasih sangu kan nggak harus selalu habis-habiskan toh. Baiklah, berikutnya adalah, oke. Nah ini kita akan belajar menyanyi dan menari. Kira-kira nangkep enggak? Oke, baiklah. Mari nanti menyanyi judul lagunya Cinta Rupiah. Nanti gerakan pakai gerakan, ya. Saya kasih contoh dulu. Menyanyinya seperti apa? Gerakannya aku cinta rupiah. Meski bulat. Bulan apalagi sambil gini sambil jalan ya nanti. Meski bulan di mana-mana. Aku cinta rupiah, meski dolar di mana-mana. Aku cinta rupiah, karena aku anak Indonesia. Aku cinta rupiah, meski dolar di mana-mana. Aku cinta rupiah, karena aku anak Indonesia. Sekarang sekali lagi. Aku cinta rupiah, meski dolar di mana-mana. Aku cinta rupiah, karena aku anak Indonesia. Aku cinta rupiah, meski dolar di mana-mana. Aku cinta rupiah, karena aku anak Indonesia. Pasal pengelolaan tentang uang rupiah itu diatur pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Pada pasal pertama, pasal 11 ayat 1 di sini Bank Indonesia melakukan pengelolaan rupiah yang mencakup apa? Perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan, dan penarikan dalam Oke, sampai dengan pemusnahan ini yang melakukan pengelolaan rupiah atau Bank Indonesia. Ya, pada pasal 11 ayat 2 isinya apa?
Selanjutnya Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan pengeluaran, pengedaran, dan atau pencabutan penerbitan rupiah. Ini sudah tahu ya sekarang ya. Yang berhak bukan yang berhak mengelola kemudian menarik uang itu tidak berlaku adalah Bank Indonesia bekerjasama dengan pemerintah, bukan bank yang lain, bukan BRI, Mandiri, BPR, BPK, BCA, apalagi bank harian, bank retail, itu tidak boleh. Baiklah, kita lanjutkan. Nah ini unsur pengaman uang rupiah di tahun emisi 2022. Ini nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Di situ ada bagian-bagian yang memang dibuat demi keamanan keaslian uang rupiah. Ada watermark, kemudian electbook tipe sampai dengan UV apa ini? UV feature. Baik, nanti bisa dipelajari. Oke. Kemudian berapa uang saku kalian sehari? 20? 15? 18? Setiap hari? Oke. Silakan. Bisakah dikeluarkan uang saku yang kamu punyai? Kan udah siang ya, jadi udah kelong sisa. Nggak apa-apa, coba dikeluarkan uangnya yang masih sisa. Ada masih 1.000. Oke, mudah ya dikeluarkan, dilihat. Cuma ini 100.000. Berarti belum kelong atau kasih lagi? Kasih lagi ya. Baiklah. Macam alat pembayaran di pertemuan kemarin sudah dibahas ya. Coba dipilihkan semuanya, uangnya, uang kertasnya di atas ke atas. Dilihat, ada 3D toh? Ya coba. Dilihat, diraba, diraba. Nah, dari ciri-ciri itu apakah termasuk uang kalian itu asli? Ada tanda airnya, ada yang tadi dibahas di sini ya. Oke, di pertemuan kemarin juga sudah dibahas. Kemudian alat pembayaran tunai, ada uang kertas, ada uang logam atau koin. Kemudian non tunai ada cek, giro, uang elektronik, transfer bank, dan QRIS. Oke, ada kris. Jangan-jangan kamu tidak tahu bentuknya kris. Ngomong bayarnya pakai kris saja. Kris itu apa? Scan. Bentuknya apa? Barcode. Oke, kris bentuknya barcode. Caranya menggunakan adalah scan. Kris sendiri itu kepanjangan dari apa? Oke, Quick Response Code Indonesian Standard. Tidak tahu ya. Kemudian kita lihat berikutnya. Nah, ini tadi uang koin. Ada 100 sampai dengan 1000-an. Kemudian berikutnya uang kertas yang sudah kalian punya itu. Di pertemuan kemarin juga sudah ditunjukkan ini ya. Ya. Baiklah, berikutnya adalah mengenali uang kertas. Ada recto verso. Coba dilihat uang kertas kalian. Recto verso adalah salah satu unsur pengaman uang kertas supaya tidak diapakan? Dipalsukan. Bentuknya seperti apa? Ada logonya BI, tetapi tidak penuh terlihat. Bukan? Nah, betul. Nih, seperti ini kan seperti puzzle ya, atau gambar yang terputus karena tidak terlihat. Tapi ketika dilihat begini, coba uangnya yang 100.000, 50 atau yang lainnya, itu nanti akan menyambung. Betul kan? Itu tandanya uangmu adalah asli.
Boleh. Pak, palsunya tidak ada. Yang kalian pegang berarti uang asli. Jadi tadi ada cara melihat mengenali dengan 3D tadi. Dan dibahas tadi ya, 3D dan 5C. Kita lanjutkan berikutnya. Literasi finansial. Nah ini namanya literasi. Tidak harus membaca saja dan menulis, tetapi kamu harus paham situasinya. Oh, saya itu memahami dan mengetahui kebutuhan saya apa yang penting. Satu, harus membayar uang atau menganggarkan untuk transportasi ke sekolah. Misalnya naik gojek, misalnya naik angkot, itu yang bis feeder itu menggunakan pembayaran apa kalian? Nah, itu juga diperhatikan. Kalau belanja-belanja yang tidak penting harus dianggarkan khusus enggak ya? Dianggarkan khusus enggak? Misalnya beli baju merek luar negeri, kalau enggak itu dianggarkan? Enggak, nantilah. Kamu kebutuhan sehari-hari beli nanti saja yang fokuskan, gitu ya. Baik, berikutnya adalah mengetahui dengan cermat kebutuhan yang penting tadi. Tingkat keurgenannya kalian itu apa saja. Kemudian memanage keuangan dengan lebih baik. Jadi yang tadi sudah ditabung, yang sudah menabung tunjuk jari. Punya tabungan, baik itu di bank, baik itu di celengan yang kalah itu. Coba tunjuk jari yang sudah punya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tepuk tangan. Luar biasa. Jadi kalian sudah paham ya, harus literasi keuangannya matang. Karena untuk masa depan kalian. Berikutnya anak-anak, kalian boleh atau bisa melihat di link berikut ini tentang keberadaan uang rupiah. Lebih detailnya nanti dibaca. Oke, kita lanjut. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada, peran rupiah di Indonesia itu kira-kira apa saja sih? Simbol kedaulatan bangsa. Tadi ada beberapa gambar tadi ya. Ada pahlawan, gambar pahlawan, ada batik, ada tarian, ada tempat destinasi wisata. Kemudian ada tanaman yang dilindungi. Nah, itu ternyata merupakan simbol kedaulatan bangsa. Kemudian berikutnya adalah sebagai apa? Alat pembayaran yang sah. Sebagai alat pembayaran yang sah. Karena di Indonesia pakai rupiah ya harus pakai rupiah. Kalau dolar ngapain? Nggak boleh. Ya. Berikutnya adalah alat untuk pemersatu Bangsa. Baiklah, coba Bu Yuni ingin mengetahui kira-kira kesulitan apa yang kalian alami saat memegang uang dikasih orang tua tiba-tiba dalam 1 minggu itu 100.000. Padahal itu harus cukup untuk 2 minggu atau 1 minggu. Kesulitannya apa? Tunjuk jari silakan. Ya, silakan Sakti. Oke, kesulitannya diajak teman jajan. Padahal itu harus sampai berapa hari Sakti? Berapa uang sakunya? 50.000 harus sampai 2 mingguan. Kira-kira cukup enggak itu? Biasanya cukup. Kalau ada yang aja ya habis. Berarti godaannya pada teman-temannya. Nah itu tadi yang namanya literasi ya, Sakti ya. Berarti luar biasa, tepuk tangan untuk Sakti. Bayangkan 1 minggu loh. 1 minggu lebih 50.000, berarti sehari berapa Sakti? 5.000, 10.000. Paginya sarapan ya? Sarapan. Pakai motor beli bensin? Bensin ada di rumah. Oh, bensin di rumah jualan. Oh ya, jualan ini. Kalau enggak apa namanya? Tidak
di rumah jualan kan harus beli bensin juga kan? Ya. 50.000 nggak cukup, 1 minggu lebih itu nggak? Oke, baiklah. Berikutnya anak-anak, keberadaan rupiah di perbatasan Indonesia. Negara Indonesia itu perbatasannya antara Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Oke, apa yang kalian tiba-tiba ingat dengan perbatasan Malaysia? Negara Malaysia, ringgit itu adalah alat pembayarannya, ya kan? Kemudian apa lagi? Gimana? Kuala Lumpur, tempat wisata, ya kan? Baik, keberadaan rupiah di perbatasan Indonesia. Kita bahas satu-satu dulu ya. Malaysia itu berbatasan dari Pulau Kalimantan, kalau di Indonesia, yaitu berada di Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian anak-anak di situ ada potensi 2 mata uang, karena di situ ada perbatasan yang namanya daerah sebatik. Sebatik itu jejeran dan sebatik sebagian masuk Indonesia, sebagian Malaysia. Ini yang menyebabkan beredar 2 jenis mata uang. Apa dan apa? Jelas, rupiah dan ringgit. Kemudian ini terjadi persaingan. Karena apa? Rupiah dengan ringgit Malaysia itu nominalnya lebih tinggi ringgit Malaysia meskipun selisih sedikit, ya. Sehingga rupiah di sana agak kurang maksimal bedarnya. Dan juga di sini masih belum seimbang antara rupiah dengan ringgit. Itu belakangi bahwa ternyata jumlah atau nilai ringgit Malaysia itu lebih tinggi dibanding rupiah Indonesia. Kemudian yang di perbatasan berikutnya, di Papua, di daerah mana itu perbatasannya? Ya, Papua. Itu dulu masuk Indonesia ya? Ya, dulunya masih Indonesia. Ini sudah merdeka sendiri. Kemudian menurut literasi yang kalian mungkin sudah membaca, ini juga membaca itu bahwa Papua Nugini, beliau yang punya kekuasaan yaitu Kepala Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri atau Kepala BPKLM-nya menghimbau ketika akan berada di perbatasan antara Papua Nugini dengan Indonesia, masyarakatnya diharuskan harus menukar uang ke rupiah. Mata uangnya Papua Nugini apa? Inang. Oke. Berarti kekuatan rupiah di sana sangat bagaimana posisinya? Rupiah dengan inang berarti bagaimana? Lebih kuat. Posisi rupiahnya lebih kuat. Karena apa? Pemangku kebijaksanaan atau pejabat di sana ternyata menghimbau untuk menukar dulu ke inang ke rupiah. Padahal itu sudah masuk pada pemakaian negara Papua Nugini. Jadi ini merupakan kerja yang sangat luar biasa dari Bank Indonesia. Tepuk tangan untuk Bank Indonesia. Baiklah, berikutnya adalah daerah perbatasan Timur Leste. Berada di mana itu? NTT atau Nusa Tenggara Timur. Meskipun berbeda di negara Timur Leste, tetap merupakan masih menggunakan mata uang rupiah. Nah, karena apa? Dari artikel yang pernah Bu Yuni baca, atau mungkin kalian juga pernah membaca, itu ternyata di sana penukaran atau pelayanan pusat penukaran uang itu sering tutup, atau bahkan ada kendala yang belum bisa melayani dengan maksimal, sehingga sangat dimungkinkan yang beredar atau yang standby itu adalah uang rupiah atau penukaran pada mata uang rupiah. Sampai di sini ada pertanyaan atau ada yang belum jelas? Oke, kalau sudah jelas
sesuai dengan tadi yang disampaikan ini, dalam 7 pecahan mata uang kertas tadi ada gambar di situ adalah tari-tari. Nah, di antaranya adalah tari tifa yang ada atau berasal dari Papua. Kemudian tari piring sampai dengan tari topeng Betawi 1000 sampai 100.000. Oke, baiklah kalau begitu. Nah, sekarang tibalah saatnya kalian harus menampilkan. Sudah membentuk kelompok ya? Dengan pertemuan yang kemarin sudah membentuk kelompok 7 kelompok. Ada yang 5, ada yang 3, ada yang 4. Baiklah, karena tidak berangkat ya Mas? Ya. Tidak apa-apa, nanti kita praktekkan. Kemudian praktikkanlah gerakan tari Nusantara yang ada di uang kertas. Oke. Seperti pertemuan kemarin sudah melihat dari YouTube. Kemudian kalian sudah membawa propertinya? Sudah. Oke, coba ditunjukkan, kasih tunjuk properti apa saja. Dilihat kan? Oke. Di atas di apa? Taruh apa ditunjukkan ke atas sendiri. Ada sampur, ada tifa, baik. Nanti tifanya kalau kurang pakai botol minum dulu nggak apa-apa ya? Ada kipas, sementara kita karena 1, nanti bisa pakai buku dulu ya. Kemudian itu pakai mahkotanya bagus. Belakang tari apa Mbak kipas? Oh ini betul. Baiklah. Kemudian setelah mempraktekkan tari Nusantara yang sudah sesuai dengan mata uang kertas yang kamu pilih di pertemuan kemarin, mengkreasikan gerak tari dengan lagu Cipta Rupiah. Nah, tapi sudah, kamu bisa memilih mau yang ini atau yang mengkreasikan gerak tari lagu Cipta Rupiah. Gimana? Baiklah, berarti memilih tarian yang ada di dalam pecahan uang kertas ya. Oke lah, kalau begitu selamat berkarya. Silahkan mempersiapkan. Nanti teknisnya dipersiapkan dulu, terus maju berkelompok presentasi. Ada kesulitan? Ada pertanyaan? Baiklah, silakan berdiri, dipersiapkan, nanti maju masing-masing kelompok. Baiklah, anak-anak sekalian, masing-masing kelompok sudah mempersiapkan dengan tariannya sesuai yang ada di uang kertas pilihan kalian masing-masing. Silakan mempresentasikan ke depan di sini dengan disertai yel-yel cinta bangga paham rupiah, gitu ya. Sanggup? Semangat? Untuk penampil pertama, kira-kira kelompoknya siapa dulu? Saya. Silakan. Baiklah, anak-anakku sekalian, bisa tadi sudah tunjuk jari di kelompoknya Gisel ya, akan mempresentasikan hasil dari latihan atau kreativitasnya. Silahkan dipresentasikan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tari topeng Betawi ingin menampilkan tari yang kami ambil dari mata uang 100.000 rupiah. Sebelum kami menampilkan tari, kami akan menampilkan yel-yel cinta rupiah. Siapa kita? Generasi cinta bangga paham rupiah. Perkenalkan, nama saya Malika Syifatirani. Saya Jose Wabila Puri, asal Bangladesh. Tuh, 2. Oke, sudah? Baiklah, anak-anak sekalian,
merepresentasikan tarian yang sudah disiapkan. Kami dari kelompok Tifa ingin menampilkan tari Tifa dari pecahan Rp1.000. Generasi cinta bangga paham rupiah. 1, 2, 3. Kembali saya nih 1. Sekian dari kami. Terima kasih. Tepuk tangan. Kami dari Bapak Nariko menyaksikan album tahun 2000 untuk kita yang kita generasi cinta bangga paham rupiah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tari piring ingin menggunakan tari piring dari uang kertas 2000. Sebelum itu kita mengambil siapa kita? Generasi cinta bangga paham rupiah. 1, 2, 3. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tari Makarena dari mata uang 10.000 ingin menampilkan tari Makarena. Sebelum itu kita akan menampilkan dialog dulu. 2, 3. Siapa kita? Generasi cinta bangga paham rupiah. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan melakukan tari dayong dari kelompok kelas 50 rupiah. Sebelum itu kita akan menampilkan biaya. Siapa kita? Generasi cinta bangga paham rupiah. Sekian dari kelompok kami. Baiklah anak-anakku semuanya, untuk pembelajaran pada siang kali ini pertemuan yang kedua ya, tentang cinta bangga paham rupiah. Nah, kemudian kira-kira dari pembelajaran tadi dari awal sampai akhir yang kalian pahami, yang kalian
kalian tangkap itu apa saja? Ya, silakan Laura. Rupiah sebagai simbol kedaulatan bangsa. Rupiah sebagai simbol kedaulatan bangsa. Pak. Rupiah sebagai alat pembayaran biasa. Oke, tepuk tangan Laura dan ada satu lagi apa? Gisel. Pemersatu bangsa. Pemersatu bangsa. Tepuk tangan buat Gisel. Peran rupiah berarti ada 3 tadi oleh teman-teman kalian dan kalian sudah memahami. Berikutnya adalah ketika dalam sudah kalian pahami di sini ya dan sudah dipraktekkan kelompok-kelompoknya masing-masing sesuai dengan pilihan uang kertas yang kamu pilih dan dipraktekkan ke depan tariannya. Itu kira-kira terkait dengan pembelajaran seni budaya khususnya seni tari. Itu kebudayaan kita bagaimana dengan keberadaan uang kertas rupiah? Bunda Seri silakan. Ya, Dika silakan. Adanya batik Nusantara. Ya, adanya batik Nusantara yang ada di dalam atau gambar uang kertas. Uang kertas. Selain batik ada apa lagi kebudayaannya yang ada di uang kertas? Iya, tarian jelas lah. Kamu datang ke depan saat ini tadi kan membawakan tarian Nusantara. Baiklah anak-anak semuanya, kalian sudah memahami bahwa betapa pentingnya alat pembayaran rupiah di negara Indonesia. Kemudian setelah itu mencerminkan tentang kebudayaan apa yang ada di dalam Nusantara. Mulai dari kebudayaan tokoh-tokoh perjuangan membela bangsa, daerah-daerah destinasi wisata, kemudian tanaman-tanaman yang dilindungi, nah, itu diangkat semua dalam uang kertas. Tepuk tangan, kita bangga punya rupiah. Baiklah, kita berdiri semua. Yel-yel dulu dan menari. Yel-yel dan menari. Siapa kita? Generasi cinta bangga paham rupiah. Siap menari dan menyanyi cinta rupiah ya? Oke, baiklah. Kita menyanyi dan menari tentang lagu cinta rupiah. Oke ya, suaranya lantang, keras, gerakannya yang semangat. 1, 2, 3. Aku cinta rupiah, meski dolar di mana-mana. Aku cinta rupiah karena aku anak Indonesia. Aku cinta rupiah meski dolar di mana-mana. Aku cinta rupiah karena aku anak Indonesia. Baiklah, silakan duduk kembali. Sudah paham tentang keberadaan fungsi rupiah? Baiklah, terima kasih pembelajaran pada siang kali ini sangat istimewa dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Baiklah anak-anak semuanya, untuk mengakhiri pertemuan pada siang kali ini, silahkan ketua kelas atau salah satu memimpin doa. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.